Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada suatu malam yang gelap, sekelompok remaja berkumpul di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di ujung kota, di mana tidak banyak orang yang berani mendekatinya. Angin malam yang dingin berhembus kencang, membuat pohon-pohon yang ada di sekitar rumah bergoyang dengan suara berderak yang menakutkan. Namun, bagi mereka yang sedang berada di dalam rumah itu, suasana menyeramkan itu justru memberi rasa tantangan yang menggairahkan. "Kenapa kita harus memilih tempat ini?" tanya Andi, seorang remaja dengan rambut hitam panjang yang sedikit gugup. Matanya menatap ruang kosong yang diterangi hanya oleh cahaya lilin yang bergetar. "Jangan khawatir, Andi," jawab Rina, temannya yang sudah lebih dulu duduk di lantai. "Ini cuma rumah tua. Lagian, kita kan cuma main-main." Di sekeliling mereka, 5 orang lainnya terlihat bersemangat, meskipun ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan dari raut wajah mereka. Mereka memang datang untuk bermain sebuah permainan yang menurut legenda akan mengungkap rahasia dan kekuatan yang sangat mengerikan. Permainan itu dikenal dengan nama Permainan Cermin 3. Menurut cerita yang beredar, permainan ini bisa membuka gerbang ke dunia lain. Dunia tempat roh-roh jahat bersemayam. Namun, hanya sedikit orang yang berani mencobanya karena cerita-cerita mengerikan tentang mereka yang tidak pernah kembali setelah bermain. Mereka duduk melingkar di tengah ruangan besar yang berdebu, dengan satu cermin besar yang diletakkan di tengah-tengah mereka. Cermin itu berbingkai hitam, penuh dengan goresan-goresan yang terlihat seperti bekas cakaran. Lantainya kasar dan kotor, namun mereka tidak peduli. Tujuan mereka adalah satu, membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan ketakutan mereka. "Apakah kalian yakin ingin bermain?" tanya Rina lagi, kali ini dengan nada yang agak serius. Matanya menyelidik ke setiap wajah yang ada di sekelilingnya. "Ya, kita harus melakukannya. Jangan takut," jawab Adi, yang paling berani di antara mereka. Ia sudah mulai membuka gulungan kertas yang ada di tangannya. Kertas itu berisi instruksi permainan yang mereka temukan di internet. Permainan itu dimulai dengan membaca sebuah doa, yang menurut legenda, bisa mengundang roh jahat untuk hadir. Mereka harus mengucapkan kata-kata tertentu dengan suara yang jelas, sambil menatap cermin dalam waktu yang lama. Jika roh tersebut tertarik, cermin itu akan berkilau dengan cahaya aneh, dan permainan pun baru dimulai. Namun, saat mereka mulai mengucapkan kata-kata yang ditulis dalam kertas itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Listrik di sekitar rumah itu mati seketika, dan suara angin yang tadinya biasa berubah menjadi desisan yang menakutkan. Udara menjadi dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengamati mereka. "Kenapa tiba-tiba gelap?" tanya Andi dengan cemas. Suaranya mulai gemetar. Ini tidak menyenangkan. Tapi Rina, dengan penuh percaya diri, hanya tersenyum. "Itu bagian dari permainannya. Jangan berhenti." Mereka melanjutkan membaca doa tersebut, meskipun suasana semakin tidak nyaman. Cermin itu mulai berkilau, cahaya putih yang menyilaukan memancar dari permukaannya. Lalu tiba-tiba cermin itu memantulkan bayangan yang tidak mereka kenali. Bayangan itu bukan bayangan mereka, melainkan sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan. Suasana mulai berubah, dan rasa takut yang tadinya terasa sepele kini berubah menjadi kenyataan yang tak bisa dihindari. Ketika cahaya dari cermin semakin terang, udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Setiap napas yang dihirup seakan membekukan tenggorokan, dan jantung mereka berdegup semakin cepat. Namun, mereka semua terperangkap dalam rasa penasaran yang mendalam. Cermin itu bukan lagi hanya sekadar benda biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang mulai memperhatikan mereka satu persatu. "Lihat!" teriak Rina. Suaranya serak karena ketakutan. Ada sesuatu di sana." Semua mata langsung tertuju pada cermin. Bayangan yang tadi terlihat samar-samar kini mulai semakin jelas. Itu bukanlah bayangan mereka. Sesosok tubuh yang tinggi besar berdiri di belakang kaca. Wajahnya tidak terlihat, tetapi tubuhnya begitu gelap dan berbentuk kabur, seolah-olah tidak terikat oleh hukum fisika.
Tangan-tangan mereka mulai gemetar. Adi yang paling berani sebelumnya, kini merasakan sensasi dingin yang mengalir sampai ke tulang. Ia mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir rasional, namun semakin lama ia melihat ke cermin, semakin sulit baginya untuk mempertahankan pikirannya. "Cermin ini, kita harus berhenti," Andi berteriak, keringat dingin mengucur deras di wajahnya. "Ini bukan permainan yang seharusnya kita mainkan." Namun, Rina yang masih berusaha mengontrol ketakutannya, malah berkata, "Jangan berhenti. Ini belum selesai. Kita sudah hampir sampai." Tapi kata-kata Rina seakan tidak mampu mengatasi ketegangan yang semakin meningkat. Listrik kembali hidup dengan suara berderak keras, tetapi rumah itu semakin terasa sunyi. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang tidak jelas asalnya terdengar dari dalam cermin. Suara itu kering dan menusuk, seolah berasal dari ruang yang sangat dalam dan gelap. Mereka menoleh ke satu sama lain, seakan mencari jawaban, namun tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang terjadi. "Apa itu?" bisik Andi, wajahnya pucat, suaranya bergetar ketakutan. "Tunggu, lihat matanya," seru Rina, menunjuk ke cermin. Mata yang mengerikan mulai muncul dalam bayangan itu. Mata besar berwarna merah darah, menatap tajam ke arah mereka. Seperti mata yang tahu segala hal tentang mereka, penuh dengan kebencian dan kelaparan. Mata itu menyorot tajam, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Ketika mereka mencoba untuk bergerak, tubuh mereka terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahan mereka untuk tidak bisa lari. Tangan-tangan mereka seolah dipaku ke lantai, dan napas mereka semakin sesak. Semua orang merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar permainan ini yang sedang menguasai mereka. Tiba-tiba, suara bisikan halus terdengar dari dalam cermin, serupa dengan suara angin yang membawa pesan dari dunia lain. "Kalian tidak bisa keluar. Kalian sudah terjebak." Bisik suara itu dengan nada yang meresap dalam jiwa mereka. Mereka semua saling memandang. Wajah-wajah mereka terbalut ketakutan yang nyata. Adi, yang seharusnya menjadi sosok yang berani, kini tampak pucat, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. "Ini bukan permainan biasa," gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. "Kita harus keluar, sekarang juga." Namun, saat mereka mencoba bangkit dan berlari, suara keras terdengar dari cermin, diikuti dengan pecahan kaca yang meluncur keluar. Cermin itu mulai retak, dan bayangan dalamnya semakin kuat, semakin nyata. Ada gerakan tiba-tiba yang mengerikan, seperti ada sesuatu yang melompat keluar dari cermin itu. Mereka semua terjatuh ke lantai, kaget dan panik. Di hadapan mereka, sosok bayangan itu kini berdiri nyata. Tubuhnya tinggi besar dan tak bisa mereka lihat dengan jelas karena tubuhnya selalu berubah bentuk, seperti kabut tebal yang tidak bisa dijelaskan. "Sial, kita terjebak!" Rina berteriak, memekik ketakutan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu sudah mulai bergerak mendekat. Tangan besar dan gelapnya terulur, dan udara semakin terasa tebal dengan hawa yang mencekam. Kini, mereka sadar, terlambat sudah untuk mundur. Permainan ini bukan lagi sekadar sebuah legenda atau cerita yang bisa mereka lupakan begitu saja. Ini adalah permainan hidup dan mati yang sebenarnya. Sosok gelap itu semakin mendekat. Tubuhnya, yang tak jelas bentuknya, seolah tidak terikat oleh hukum dunia nyata. Setiap langkahnya meninggalkan jejak bayangan yang mengerikan, membuat lantai bergetar pelan, seolah rumah itu hidup dan merespons kehadirannya. Ada keheningan yang sangat tebal di udara, hanya dipecahkan oleh detak jantung yang semakin keras dan napas mereka yang makin terburu-buru. Rina berteriak, mencoba bangkit dan berlari, namun kakinya seakan terikat oleh suatu kekuatan tak kasat mata. "Kita harus keluar dari sini. Cepat!" teriaknya, hampir menangis. Namun, saat ia mencoba bergerak, tubuhnya seolah diselimuti beban berat yang tak bisa ditahan. Setiap usahanya untuk bergerak sia-sia. Adi berusaha meraih ponselnya yang ada di dalam saku, berharap bisa menelepon seseorang. Namun layar ponselnya hanya menampilkan garis-garis vertikal yang mengaburkan tampilan. Tidak ada sinyal, tidak ada penerimaan apapun.
Semua yang ada di sekeliling mereka seolah berada di luar kendali. Rumah tua ini telah menutup semua jalur komunikasi dengan dunia luar. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita harus bertahan, teriak Andi dengan nada putus asa, sambil menatap sosok yang kini semakin jelas. Meskipun bentuknya kabur dan tidak terdefinisi, ada sesuatu yang sangat jahat dalam cara tubuhnya bergerak, seperti makhluk yang sudah lama terkurung dalam kegelapan dan kini bebas untuk memburu mangsanya. Sosok itu kini berdiri tepat di depan mereka. Tangan besar dan hitamnya terulur dengan kekuatan yang mengerikan, seperti hendak meremas kehidupan mereka dalam genggamannya. "Terlalu lama kalian mengganggu tidur kami," suara itu bergema dalam pikiran mereka. Suara itu bukan berasal dari mulut sosok itu, tetapi seperti bisikan yang datang dari setiap sudut ruangan. "Sekarang, bayar harga yang harus dibayar." Sosok itu menarik napas panjang, dan angin dingin yang luar biasa kencang tiba-tiba berhembus, menghantam wajah mereka dengan kekuatan yang hampir membuat mereka terlempar. Mata mereka terasa sakit, seolah ada ribuan duri yang menusuk kulit mereka. Saat itulah, Adi, yang sebelumnya merasa percaya diri, mulai merasa ketakutan yang tak bisa dia lawan lagi. Ia merasakan seolah jiwanya sedang ditarik ke dalam kegelapan yang dalam dan tak terhindarkan. Sementara itu, tubuh Rina mulai terlihat rangkat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengangkatnya dari lantai. Meskipun dia berusaha menjerit, tidak ada suara yang keluar. "Rina!" seru Andi dengan suara penuh kepanikan. Ia berusaha meraih tangan temannya, tetapi hanya bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuh Rina. Tangan itu seakan tidak nyata, tak terjangkau oleh siapapun. Sosok itu tertawa. Suara tawa yang menyeramkan bergema dalam ruangan itu. "Kalian sudah terjebak," kata sosok itu pelan. Namun setiap kata terasa seperti petir yang menyambar telinga mereka. "Satu persatu, kalian akan hilang. Dunia ini bukan untuk kalian. Kalian harus tetap di sini, bersama kami." Rina, yang mulai terangkat lebih tinggi, menatap Andi dengan mata penuh ketakutan. "Tidak, jangan biarkan aku pergi." Suara Rina terdengar lemah, namun penuh dengan keputusasaan. "Jangan biarkan dia," Andi berteriak. Namun kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ia merasa seolah ada kekuatan yang menahan setiap kata yang hendak dia ucapkan. Cermin di tengah ruangan itu mulai bergetar hebat. Retakan-retakan pada permukaan cermin semakin melebar. "Lihatlah, ini bukan sekadar permainan. Ini adalah ujian." Suara itu kembali menggema di dalam pikiran mereka. Hanya ada satu jalan untuk bertahan. Kalian harus menyerah. Harus menerima bahwa kalian adalah bagian dari kami. Lalu, bayangan itu merenggut tubuh Rina. Ia menghilang ke dalam kegelapan, dan suara jeritannya perlahan menghilang, berganti dengan keheningan yang sangat mencekam. Andi dan yang lainnya hanya bisa terdiam, terlalu takut untuk bergerak. Dengan penuh kebingungan dan ketakutan, mereka mulai menyadari satu hal, ini bukanlah sebuah permainan yang bisa mereka akhiri dengan mudah. Ini adalah permainan yang mengikat mereka dengan takdir yang mengerikan. Keputusan mereka untuk bermain telah membawa konsekuensi yang sangat nyata, dan mereka tidak tahu apakah ada cara untuk keluar hidup-hidup. Saat bayangan itu berbalik, mata merahnya menatap mereka tajam, seolah mengingatkan mereka bahwa permainan ini baru saja dimulai. Kegelapan semakin merayap mengelilingi mereka, menguasai ruangan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Angin yang menderu membawa aroma busuk, seolah-olah dunia lain telah mulai merayap masuk ke dunia mereka. Semua pintu dan jendela terkunci rapat tanpa bisa dibuka. Ketakutan yang sebelumnya bisa mereka pendam kini menguasai seluruh tubuh mereka. Mereka tahu bahwa ini lebih dari sekadar permainan. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Andi, yang tak kuasa menahan rasa takutnya, akhirnya berteriak. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari kami? Kami hanya bermain-main, hanya ingin tahu." Namun, sosok gelap itu tetap diam, hanya mengawasi mereka dengan mata merah menyala yang kini semakin besar, seakan siap menelan mereka seluruhnya. Tak ada suara. Hanya bisikan lembut yang semakin keras, menggema dalam setiap sudut rumah tua itu. Tiba-tiba, dari dalam cermin, suara yang terdengar seperti ribuan suara manusia bersatu mulai berbicara.
Kalian sudah dipilih. Kalian sudah membuat pilihan. Tidak ada jalan keluar lagi. Ketakutan menghantui mereka. Hati mereka seakan terhenti berdetak. Rina sudah hilang, dan seakan-akan segala yang tersisa hanyalah kegelapan yang semakin menyelimuti mereka. Andi menggenggam tangan Adi, mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri, tetapi tubuhnya terasa seperti akan dihancurkan oleh kegelapan yang semakin mendalam. Adi, kita harus melawan. Kita tidak bisa menyerah, kata Andi dengan suara tertahan. Namun, Adi hanya menunduk, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya kosong, seolah jiwanya telah lenyap bersama Rina. Dia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak bisa dia pahami. Sosok gelap itu akhirnya bergerak. Langkah-langkahnya berat dan lambat, tetapi setiap gerakannya memancarkan aura kematian yang sangat nyata. Ia berhenti tepat di depan mereka, memandangi mereka dengan tatapan kosong yang menembus jauh ke dalam jiwa mereka. Mata merah itu memancarkan sesuatu yang jauh lebih jahat, sebuah rasa lapar yang mengerikan. Andi dan Adi terdiam, seolah sudah tidak ada lagi harapan. Setiap usaha untuk melawan atau berlari seakan sia-sia. Mereka sudah terperangkap dalam jaring yang tidak bisa mereka lihat atau pahami. Ketakutan semakin menguasai mereka, tetapi di saat-saat terakhir itu, Andi mendengar suara dari dalam dirinya. Suara yang berbeda, seakan suara yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Berhenti! Suara itu berbisik. Berhenti mengikutinya. Matamu harus tetap terbuka. Andi terkejut. Apa itu? Dari mana suara itu datang? Tanpa sadar, ia berbalik dan melihat ke arah cermin sekali lagi. Di balik cermin, bayangan-bayangan yang samar mulai muncul. Bayangan para pemain sebelumnya yang telah gagal dalam permainan ini. Wajah-wajah mereka memucat. Mata mereka kosong dan mengerikan, seolah mengisyaratkan bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan segala tenaga yang tersisa, Andi berteriak, "Kami tidak akan menjadi bagian dari kalian." Suaranya penuh dengan keputusasaan, namun juga tekad. "Kami ingin pergi. Kami ingin hidup." Tiba-tiba, di saat yang tak terduga, sosok gelap itu mundur. Ada suara keras seperti gemuruh yang mengguncang rumah itu, dan ruangan mulai bergetar hebat. Cermin itu berkilauan sekali lagi, dan bayangan-bayangan itu mulai meredup, seakan-akan mereka hendak menarik kembali tubuh mereka ke dalam dunia lain. Andi dan Adi terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan segenap tenaga yang mereka miliki, mereka berlari, meskipun langkah mereka berat dan hampir tak bisa digerakkan. Cermin itu retak, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, bayangan yang semakin kabur itu menghilang ke dalam kegelapan yang semakin menyelimuti mereka. Namun, saat mereka melangkah keluar dari rumah itu, mereka merasakan bahwa dunia luar terasa sangat berbeda. Seakan-akan mereka tidak lagi berada di tempat yang sama dengan yang mereka kenal. Rumah itu masih berdiri tegak di kejauhan, dan mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil keluar, permainan ini belum berakhir. Mereka terjebak dalam dunia yang lebih besar, lebih gelap, lebih berbahaya dari apa yang mereka bayangkan. Saat mereka menatap langit malam yang penuh bintang, Andi merasakan sesuatu yang mengerikan. Di balik kilauan bintang yang indah, ada mata yang mengawasi mereka. Mata yang menunggu.